dewasa baru diutus. Pertanyaannya, pengutusan Yesus itu sama nggak sih dengan nabi-nabi lain? Berbeda. Dasarnya apa? Yohanes 6 ayat 38. Ini yang sangat spesifik berbeda dengan nabi-nabi lain. Ayat 38 dalam Yohanes 6, sebab aku telah turun dari surga. Ini perkataan Yesus. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus diutus itu dari mana? Yesus diutus dari mana? Dari surga. Yesus diutus dari surga. Ada nggak nabi yang diutus dari surga? Nggak ada. Mereka diutus dari bumi ke bumi. Mereka diutus dari bangsa ke bangsanya sendiri. Tapi Yesus mengaku bahwa dirinya dari surga, diutus oleh Bapa. Ayat satu lagi, Galatia pasal 4 ayat 4. Ntar aku cari. Galatia pasal 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Jadi Allah mengutus anak loh, yang lahir. Nah ini kata mengutus dan yang lahir. Lebih dulu mana? Diutus dulu kah? Atau lahir dulu? Atau lahir dulu baru diutus? Sesuai dengan yang saya baca. Baca apa tadi, Pak? Gini, dengarkan baik-baik. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir. Pertanyaan saya, diutus dulu atau lahir dulu? Diutus dulu baru lahir atau lahir dulu baru diutus? Diutus dulu baru lahir. Nah, itu sudah membedakan dengan nabi-nabi lain. Kok mau disamakan? Jadi kalau ditanya gini, tunggu. Jadi kalau mereka tetap mengatakan Yesus itu hanya utusan, Yesus utusan tapi bukan hanya utusan. Kami menolak istilah kata hanya utusan. Kenapa? Pengutusan Yesus berasal dari sorga untuk lahir, berbeda dengan nabi antum, dengan nabi-nabi yang lain. Diutusnya lahir dulu baru diutus. Dia harus berkembang dulu. Tapi pertanyaannya, sebagai apa sih Yesus diutus ini? Posisinya sebagai apa sih sebelumnya? Ya, sebagai firman Yesaya 55 ayat 11. Firmanku yang keluar dari mulutku akan berhasil dan tidak sia-sia. Yesaya 48 ayat 16. Pada waktunya Tuhan akan mengutus aku dengan rohnya. Itu dalam ayat yang sama, itu Tuhan loh yang mengatakan bahwa Tuhan akan mengutus aku dengan rohnya. Padahal kalimat yang sama dikatakan aku Tuhan. Kok bisa Tuhan dikatakan Tuhan mengutus Tuhan? Ya ini Yesaya 48 ayat 16. Nah gini, saudara muslim selalu menggunakan Yohanes 17 ayat ketiga seolah-olah Yesus itu hanya utusan. Ini suatu tantangan bagi saya. Silakan baca buku ini untuk kawan-kawan muslim ya, khusus untuk kawan-kawan muslim. Baca buku Imam Asy'uti, Tarikh Khulafah. Apa kata buku tersebut? Khalifah Al-Ma'mun dari kalangan Mu'tazilah tahun 218 Hijriah, berarti sekitar abad 8 Masehi, mengatakan Ahlul Sunnah wal Jamaah tidak bisa membedakan yang menurunkan dan yang diturunkan. Kalian selalu menuduh kami orang-orang Kristen. Orang Kristen itu tidak berpengetahuan karena tidak bisa membedakan yang mengutus yang diutus. Kalian sama, kata Khalifah Al-Ma'mun. Kalian nggak bisa membedakan yang turunkan dan yang menurunkan. Sampai di buku halaman itu ya, 312 kalau saya nggak salah. Kebetulan saya punya bukunya. Dikatakan bahwa kaum Ahlus Sunnah tidak bisa membedakan yang mana makhluk dan mana yang bukan makhluk. Jadi pertama itu kalian dituduh tidak bisa membedakan yang diturunkan dan yang menurunkan. Ini mirip seperti tuduhan kalian orang Kristen tidak bisa membedakan yang mengutus dan yang diutus. Bahkan kaum Mu'tazilah menggunakan ayat Al-Quran, besi yang diturunkan sebagai yang makhluk. Jadi kalau mau dikomparasikan, kita bisa menggunakan komparasi yang sama kalau mau gitu ya. Tapi kalau mau tunduk kepada ayat kitab suci, Anda harus mendengarkan apa yang kami sampaikan. Yesus diutus bukan hanya utusan biasa, tapi dia diutus sebagai utusan yang ilahi, sebagai firman Allah. Sekian. Lanjut Kak Elia. Ya, jadi jelas banget ya, Yesus adalah utusan, tapi utusan yang bagaimana dulu? Kalau kita memahami ketritunggalan dengan benar, kita tidak akan bingung, Pak. Ya, Yesus itu diutus, Yesus berkata, "Aku datang dan keluar dari Bapa." Ketika dia keluar dari Bapa, artinya diutus Bapa. Ada nggak nabi-nabi yang seperti itu diutus Bapa keluar dari dirinya? Kan nggak ada. Jadi Yesus memang utusan, tapi tidak hanya utusan. Kata hanya itu ditambah-tambah sama mereka.
Dan dalam Alkitab tidak ada kata hanya itu. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, aku berkuasa atas surga dan bumi. Kalau dia berkuasa atas surga dan bumi, artinya dia adalah Tuhan atas surga dan bumi, kurios kurion. Ya, jadi ya kalau ada penuduh begitu, itu namanya logikal falasi. Jadi mereka mengambil ayat-ayat tertentu untuk mendukung asumsi mereka, padahal memang tidak ada seperti itu. Prinsip hermeneutika itu adalah tidak boleh menafsirkan ayat yang satu bertabrakan dengan ayat yang lain, karena semuanya sama-sama kita terima sebagai ilham, tulisan yang diilhamkan oleh Allah untuk mengajar. 2 Timotius 3 ayat 16. Itu ya? Iya. Oke? Iya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Udah paham ini ayat, tentang ayat ini. Sebenarnya saya tuh udah paham Kak, cuma kan kemarin itu saya lihat saudara kita dulu. Oke. Ya udah. Itu ya. Ya. Terima kasih Kak ya semuanya. Oke, Tuhan berkati kamu ya. Ya. Ya, betul Kak. Blessings. Ya. Oke, silakan Tito. Kak Elia, apa kabar? Silakan. Baik, silakan bro. Aku mau nanya nggak, cuma sekedar pertanyaan yang kan tentang baptis tadi sih, masih agak sedikit ya. Tadi kurang mendengar full, jadi kayak mau bertanya ulang. Sorry, kayak agak terkesan ulang, kayak seperti di Yohanes 3 ayat 15 kan itu bicara tentang air dan roh. Ya. Jadi saya mau bertanya, air ini apakah kan ada, kalau ada yang percik, baptis kan ada yang percik sama ada yang selam. Ya. Apa pengertiannya sama atau ada perbedaan di antara kedua itu? Oke. Antara tuang dan percik itu mungkin argumentasinya sama dengan membantah pernyataan orang yang selalu memutlakkan selam. Ya. Tapi kalau kita lihat di dalam kitab Didache yang adalah kitabnya tradisi para rasul, ada 3 metode baptisan yang diterima. Ada selam, ada percik, ada tuang. Meskipun yang utama adalah selam, tapi percik dan tuang itu adalah solusi kedua. Ya. Conditional dan situationally. Nah, jadi baptisan ini, baik selam, baik percing maupun tuang, itu sama-sama diterima dengan syarat formanya dan materinya itu benar, yaitu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi sama-sama diterima, tidak ada yang salah. Nah, makna baptisan itu bro, kalau kita melihat di dalam Kolose 2 ya, bahwa baptisan itu adalah sebagai tanda bahwa kita menyatu dengan Kristus. Ya, menyatu dengan Kristus itu sering digunakan teman-teman yang baptis selam. Menyatu dengan Kristus. Nah, di sisi lain, orang yang percik dan tuang itu memahami baptisan itu sebagai pengurapan. Metrai, sama seperti imam perjanjian lama, dia diurapi dengan minyak sebagai tanda dia milik Allah. Maka orang yang percaya itu ditandai sebagai milik Allah, diurapi dari atas dengan air. Sama seperti Roh Kudus yang mengurapi dari atas, maka dia diurapi dengan air. Dan itu dipahami sebagai baptisan. Dan baik percik ataupun tuang dengan selam itu sama-sama menyimbolkan tanda pertobatan dan meterai. Dan sama-sama mengandung misteri yang tidak bisa kita jelaskan di dalam baptisan itu. Ya, meskipun memang ada gereja tertentu yang memutlakkan tidak boleh harus selam, tidak boleh harus mengikuti ini itu ada. Tapi secara general begitu. Ya, jadi sama-sama diterima baik percik, tuang maupun selam. Yang penting forma dan materinya itu sama. Menggunakan air bukan bendera ya. Ada gereja-gereja baru-baru ini berbaptis dengan bendera. Menggunakan air dan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Bukan, itu salah itu.
kalau kamu dibaptis begitu, ulang lagi. Tapi harus di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Udah. Gitu. Ya. Oke. Thank you, KR. Ya. Ada lagi yang mau kamu tanyakan? Boleh dong Yohanes 3 ayat 5. Sorry, Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat Ayat 5. 3 ayat 5. Ntar ya, saya buka dulu. Ya. Jawab Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Betul. Air, roh, dan api itu saksi di bumi ini. Ya, makanya ada baptisan air, ada baptisan api, ada baptisan roh, ada 3. Ya. Jadi kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, ya kamu tidak bisa dalam kerajaan Allah. Makanya forma baptisan itu harus dengan air. Nggak boleh pakai Pepsodent atau mungkin pakai bendera, itu nggak boleh. Dan roh, artinya baptisan air dan baptisan roh itu satu paket, nggak bisa dipisah. Ketika kamu dibaptiskan dengan air, otomatis secara misteri roh itu juga membaptis kamu. Gitu. Dan di dalam roh itu yang memeteraikan kamu, kan Tuhan Yesus bilang begini, aku roh yang keluar dari Bapa roh itu diberikan kepadamu sebagai arabon, sebagai DP atas iman dan kepercayaanmu bagi keselamatanmu. Dan dalam pertumbuhan imanmu, kamu menjalaninya dan menumbuhkan benih yang sudah kamu peroleh. Gitu. Ya. Oke. Ian? Oh Ian, Bobo Ian, Bobo iya tidur, ngantuk. Ian, oh Ian. Oke, tidak ada. Halo, Oh, Ian? selamat malam, Elia. Ya, selamat malam. Selamat. Oke, halo. Sabar Pak, dejavu. Ini mau nanya Kak Elia, yang dimaksud dengan penghujat berbuat dosa atau mencuri atau berbuat dosa yang inilah, saya belum Ya. ngerti itu apa maksud penghujatan Roh Kudus itu. Tolong dijelaskan Kak. Ya. Dosa menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak terampuni, dan itu tidak bisa diampuni. Di dunia ini pun tidak, di dunia akan datang pun tidak. Artinya yang nggak ada kesempatan untuk selamat. Ya. Nah, apa itu mute dulu dejavu, mute dulu. Oke, saya mau bertanya di Belum kamu, Oh. tolong. Pulanglah kau ke rumahmu yang petak itu. Ya, bersama dengan batumu itu. Gak sopan ya. Kalau mau nanya ngantri dulu kayak. Oke. Masalah menghujat Roh Kudus ya, Ian ya. Dosa hujat terhadap Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak terampuni. Ya, itu adalah dosa yang fatal sekali. Dan bagaimana kita mempercayai dan bagaimana kita memahami dosa menghujat terhadap Roh Kudus? Karena begini, pada konteks, pada pemahaman ketika Kristus berbicara bahwa hujat terhadap Roh Kudus itu tidak diampuni, karena begini. Pada saat itu, orang Farisi itu melihat Yesus melakukan mujizat. Dan Roh Kudus memberikan pengertian bahwa Yesus itu adalah Mesias ke dalam hati orang Farisi. Tetapi Roh Kudus menghujat itu dengan berkata,
dengan Beelzebul dia mengusir setan. Artinya orang Farisi ini itu menghujat Roh Kudus yang bersaksi di dalam hati mereka mengenai Kristus. Itulah menghujat Roh Kudus. Dan mati karena Roh Kudus itu selalu menginjili mereka. Dan ketika menolak percaya sama Yesus, itulah yang menghujat Roh Kudus, mati di dalam dosa. Jadi menghujat Roh Kudus itu adalah orang yang mendukakan Roh Kudus dengan menolak Kristus sampai dia mati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah murtad atau meninggalkan Kristus sampai dia mati. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah orang yang memilih untuk berenang atau orang yang memilih untuk berenang di dalam dosa tanpa Kristus. Karena dosa itu tidak ada dalam Kristus, ya. Jadi dosa yang tidak terampuni dalam Kristen itu dosa menghujat Roh Kudus. Dan tanda orang menghujat Roh Kudus adalah dia tidak akan pernah meminta pengampunan dosa atas dosanya. Jadi misalnya begini, Pak. Bapak sudah berpikir bahwa Bapak itu kecewa sama Tuhan. Kemudian Bapak maki-maki Tuhan. Oh Tuhan kamu begini bla 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 segala macam, Roh Kudus Bapak kata-katain bla bla bla. Tapi setelah itu Bapak merasa berdosa dan minta ampun sama Tuhan. Itu belum hujat Roh Kudus. Kenapa? Karena yang membuat Bapak untuk minta ampun dosamu. Karena Roh Kudus itu adalah menginsafkan dosa. Jadi kalau orang yang udah menghujat Roh Kudus, dia tidak pernah insaf akan dosanya. Itu tanda orang menghujat Roh Kudus. Jadi kalau kita sejahat apapun kita, sedegil apapun kita, apapun yang kita katakan tentang Tuhan, ketika kita sedang dalam keadaan kondisi emosi yang tidak stabil, tapi setelah itu kita merasa bersalah dan minta ampun sama Tuhan sungguh-sungguh, itu belum hujat Roh Kudus.
Kolose pasal 4. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuan di surga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Penutup dan salam. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu, ya seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu, dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah, supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu.